Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 11. Kami bertemu manusia pelempar api Sadia, aku mengambil alih mikrofonnya. Tidak mungkin Carter akan menceritakan bagian ini dengan benar, karena ini tentang Zia. Diam, Carter. Kau tahu itu benar. Oh, siapa itu Zia? Maaf, aku keceplosan. Kami bergegas menuju pintu masuk museum, dan aku tidak tahu mengapa kami ke sana, kecuali karena seorang wanita kucing raksasa yang bercahaya menyuruh kami melakukannya. Sekarang, kau harus menyadari bahwa aku begitu lelah dengan semua yang telah terjadi. Pertama, aku kehilangan ayahku. Kedua, kakek dan nenekku tersayang menendangku dari flat mereka. Lalu, aku mengetahui bahwa aku ternyata keturunan Fir'aun, terlahir dalam keluarga sihir, dan segala macam omong kosong lain yang terdengar cukup mengesankan tetapi hanya memberiku banyak kesulitan. Dan, ketika aku telah menemukan rumah baru, sebuah rumah dengan sarapan enak, hewan peliharaan yang bersahabat, serta kamar yang cukup bagus untukku, Paman Amos menghilang, buaya baru kesayanganku dan teman babunku terlempar ke sungai, dan rumah itu terbakar. Seakan itu belum cukup, kucingku yang setia, Muffin, memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa harapan dengan segerombolan kalajengking. Apa kau menyebutnya gerombolan kalajengking? Kumpulan? Kawanan? Oh, lupakan. Intinya adalah, aku tak bisa percaya bahwa aku disuruh membuka pintu sihir ketika jelas aku tidak memiliki keahlian seperti itu, dan sekarang kakakku menyeretku pergi. Aku merasa gagal total. Dan, jangan berkomentar, Carter. Seingatku, kau juga tidak banyak membantu saat itu. Kita tidak bisa meninggalkan Bast begitu saja, teriakku. Lihat, Carter terus berlari, menyeretku bersamanya. Tetapi aku bisa melihat cukup jelas apa yang terjadi di obelisk di belakang kami. Segerombolan kalajengking memanjat kaki Bast yang bersinar hijau dan menggeliat-geliut ke dalam avatarnya seakan itu adalah agar-agar. Bast menghantam ratusan dari mereka dengan kaki dan tangannya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam waktu singkat, mereka sudah sampai ke pinggang Bast, dan cangkang gaibnya mulai berkedip-kedip. Sementara itu, Sang Dewi berjubah coklat perlahan mendekat, dan aku merasa dia lebih buruk dari semua kalajengking yang ada di situ. Carter menarikku melalui deretan semak-semak dan aku kehilangan pandangan dari Bast. Kami menghambur ke Fifth Avenue, yang tampak begitu normal dibandingkan pertempuran sihir yang baru kami alami. Kami berlari menyusuri trotoar, mendorong-dorong kumpulan pejalan kaki, dan menaiki tangga museum. Sebuah spanduk di atas pintu gerbang mengumumkan beberapa acara yang khusus diadakan pada hari Natal, yang kurasa menjadi penyebab museum itu tetap buka pada hari libur, tetapi aku tidak mau repot-repot membaca detail-detailnya. Kami langsung masuk. Seperti apa kelihatannya gedung itu? Yah, itu adalah sebuah museum, aula depan yang besar, banyak tiang, dan sebagainya. Aku tidak bisa mengakui bahwa aku menghabiskan banyak waktu untuk mengagumi dekorasinya. Aku ingat ada antrean di loket tiket karena kami berlari melewati mereka. Ada juga petugas keamanan yang berteriak saat melihat kami berlari ke dalam ruang pameran. Untungnya, kami langsung menemukan ruang pameran Mesir di depan makam yang dibangun ulang menjadi bangunan dengan koridor-koridor sempit. Carter mungkin bisa memberitahumu apa sebenarnya bangunan itu, tetapi jujur aku tidak peduli. Ayo, kataku. Kami menyelinap masuk ruang pameran, yang terbukti cukup ampuh untuk menyesatkan para penjaga keamanan, atau mungkin mereka memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan daripada mengejar anak-anak nakal. Ketika kami keluar lagi, kami mengendap-endap hingga kami yakin tidak sedang diikuti. Ruang pameran Mesir tidak begitu ramai, hanya ada beberapa kelompok orang tua dan turis asing dengan pemandu yang menjelaskan tentang sebuah sarkofagus dalam bahasa Prancis. Edfort la momie. Anehnya,
Tidak seorang pun memperhatikan pedang besar di punggung Carter, yang pasti akan menjadi masalah jika ketahuan oleh petugas keamanan, dan jauh lebih menarik daripada benda-benda yang dipamerkan. Beberapa orang tua memandang kami dengan tatapan aneh, tetapi aku menduga itu karena kami mengenakan piyama dari kain linen, bermandikan keringat, dan ditempeli rumput juga daun. Kemungkinan besar rambutku juga sangat berantakan. Aku menemukan sebuah ruangan kosong dan menarik Carter ke dalamnya. Kotak-kotak kaca di ruangan itu penuh dengan Shakti. Beberapa hari yang lalu, aku tidak akan peduli kepada mereka. Namun, kini, aku terus melirik patung-patung itu, seolah mereka akan hidup kapan saja dan mencoba untuk memukul kepalaku. Apalagi sekarang? Tanyaku kepada Carter. Apa kau melihat kuil? Tidak. Dia mengerutkan alisnya, berusaha keras untuk mengingat. Aku pikir ada sebuah kuil yang sedang dibangun kembali di lorong itu, atau itu di Museum Brooklyn? Atau mungkin di Museum Munich? Maaf, aku telah mengunjungi begitu banyak museum bersama ayah sehingga mereka semua tercampur aduk. Aku mendesah putus asa. Bocah malang, dipaksa untuk keliling dunia, bolos sekolah, dan menghabiskan waktu dengan ayah sementara aku hanya mendapatkan 2 hari penuh dalam setahun bersamanya. Hei! Carter berbalik kepadaku dengan kecepatan yang mengejutkan. Kau punya rumah? Kau punya teman dan hidup normal. Kau tidak bangun setiap pagi sambil bertanya-tanya di negara mana kau sekarang berada. Kau tidak kotak kaca di sebelah kami hancur, menghamburkan pecahan kaca di kaki kami. Carter menatapku, bingung. Apa kita baru saja seperti kue ulang tahunku yang meledak, gerutuku, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa kagetnya aku. Kau harus mengendalikan emosimu. Aku? Alarm mulai berbunyi. Lampu merah menyala di sepanjang koridor. Suara yang kacau terdengar di pengeras suara dan mengatakan sesuatu tentang berjalan dengan tenang menuju pintu keluar. Kelompok tur Prancis berlari melewati kami, berteriak karena panik, diikuti rombongan orang tua yang bergerak dengan sangat cepat meskipun mereka menggunakan alat bantu berjalan dan tongkat. Kita selesaikan perdebatan ini nanti, oke? Kataku kepada Carter. Ayo kami berlari ke koridor lain, dan sirene tiba-tiba padam seperti saat mereka menyala. Lampu berwarna merah terus berkedip-kedip dalam keheningan yang menakutkan. Lalu, aku mendengar suara itu, suara merayap, kaki kalajengking yang mengetuk lantai. Bagaimana dengan Bast? Suaraku tersekat. Apa dia jangan memikirkan itu, kata Carter, meskipun, dilihat dari wajahnya, itulah yang dia pikirkan. Terus bergerak, beberapa saat kemudian, kami telah tersesat. Sepanjang pengamatanku, area Mesir dari museum itu sengaja dirancang agar menjadi begitu membingungkan, dengan jalan-jalan buntu dan ruangan-ruangan yang berulang kali berputar ke tempat semula. Kami melewati gulungan naskah hieroglif, perhiasan emas, sarkofagus, patung Fir'aun, dan potongan besar batu kapur. Mengapa seseorang memamerkan batu? Apakah belum cukup melihat batu-batuan di dunia ini? Kami tidak melihat seorang pun. Tetapi suara merayap itu semakin keras, tak peduli kemanapun kami berlari. Akhirnya, aku berbelok di sebuah tikungan dan langsung menabrak seseorang. Aku terpekik dan bergegas mundur, hanya untuk menabrak Carter. Kami berdua jatuh di atas pantat kami dengan cara yang paling tidak keren. Sebuah mukjizat Carter tidak tertusuk pedangnya sendiri. Mulanya, aku tidak mengenali gadis yang tengah berdiri di depan kami, yang tampak aneh, ketika kau melihat kembali ke arahnya. Mungkin dia menggunakan semacam aura sihir, atau mungkin aku hanya tak ingin percaya kalau ada seorang gadis di situ. Dia tampak sedikit lebih tinggi dariku. Mungkin lebih tua juga, tetapi tidak banyak. Rambut hitamnya dipotong sama panjang dengan rahangnya dan lebih panjang di bagian depan sehingga menyapu matanya. Dia mempunyai kulit sewarna karamel dan cantik, agak mirip dengan orang Arab.
Matanya yang dihias dengan celak hitam khas Mesir berwarna kuning, yang entah cukup cantik atau sedikit menakutkan, aku tidak bisa memutuskan yang mana. Dia menyandang ransel di bahunya, dan mengenakan sandal serta pakaian linen longgar seperti kami. Dia kelihatan seperti sedang dalam perjalanan ke kelas seni bela diri. Ya ampun, memikirkan hal itu aku baru sadar, mungkin kami terlihat serupa dengannya. Betapa memalukan. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa aku pernah melihat gadis itu sebelumnya. Dia adalah gadis dengan pisau di British Museum. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, Carter langsung berdiri. Dia maju ke depanku dan mengacungkan pedangnya, seakan berusaha melindungiku. Bisakah kau mempercayai itu? MU mundurlah. Dia tergagap. Gadis itu merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan sepotong gading putih melengkung sebuah tongkat sihir Mesir. Dia menjentikannya ke satu sisi, pedang Carter pun terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kata gadis itu tegas. Di mana Amos? Carter tampak terlalu terkejut untuk berbicara. Gadis itu menoleh ke arahku. Kedua mata emasnya terlihat cantik dan menakutkan, pikirku, dan aku sedikit pun tidak menyukai gadis itu. Jadi? Tanyanya. Aku tak mengerti mengapa aku harus menceritakan kisah sialan itu, tetapi sebuah tekanan yang tidak nyaman mulai terbentuk di dadaku, seperti serdawa yang mencoba keluar. Aku mendengar diriku sendiri berkata, Amos hilang. Dia pergi pagi ini. Dan kucing setan itu? Dia kucingku, kataku. Dan dia seorang dewi, bukan setan. Dia menyelamatkan kami dari kalajengking. Carter pulih dari keterkejutannya. Dia menyambar pedangnya dan mengarahkannya kembali kepada gadis itu. Keteguhannya perlu diacungi jempol, kurasa. Siapa kau? Desaknya. Apa yang kau inginkan? Namaku Zia Rashid. Dia memiringkan kepalanya seakan sedang mendengarkan sesuatu. Saat itu juga, seluruh gedung berguncang. Debu beterbangan dari langit-langit, dan suara kalajengking merayap terdengar 2 kali lebih keras di belakang kami. Dan, sekarang, lanjut Zia, terdengar sedikit kecewa, aku harus menyelamatkan nyawa kalian yang menyedihkan. Ayo kita pergi. Kukira kami bisa menolak, tetapi pilihan kami sepertinya hanya Zia atau kalajengking, jadi kami berlari mengejar Zia. Dia melewati kotak yang penuh dengan patung dan sambil lalu mengetuk kacanya dengan tongkat sihir. Fir'aun kecil dari granit dan dewa-dewa yang terbuat dari kapur pun mematuhi perintahnya. Mereka melompat dari dudukan dan menabrak kaca sampai pecah. Beberapa memegang senjata. Yang lain hanya mengertakkan kepalan tangan mereka yang terbuat dari batu. Mereka membiarkan kami lewat, tetapi menatap ke koridor di belakang kami seolah menunggu musuh. Cepat, kata Zia. Ini hanya akan memberi kita sedikit waktu, tebakku. Ya, kami pernah mendengar itu sebelumnya. Kau terlalu banyak bicara, kata Zia tanpa berhenti. Aku baru akan mengeluarkan balasan yang menghina. Jujur saja, aku yakin bisa mengalahkan keangkuhannya. Namun, pada saat itu kami sampai di sebuah ruangan yang besar dan suaraku pun hilang. Wow, ujar Carter. Aku tak bisa lebih setuju lagi dengannya. Tempat ini begitu wow. Ruangan itu seukuran stadion sepak bola. Salah satu dindingnya terbuat dari kaca dan menghadap ke taman. Di tengah ruangan, di sebuah panggung yang lebih tinggi, sebuah bangunan kuno telah direkonstruksi. Ada sebuah gerbang batu yang tingginya sekitar 8 meter, dan di belakangnya ada halaman terbuka serta bangunan persegi yang tersusun dari batu yang diukir seluruhnya, merata pada bagian luarnya, dengan gambar dewa-dewi, Fir'aun, dan hieroglif. 2 buah tiang mengapit pintu gerbang bangunan itu, bermandikan cahaya yang aneh. Sebuah kuil Mesir, tebakku. Kuil Dendur, kata Zia.
Sebenarnya, ini dibangun oleh bangsa Romawi ketika mereka menjajah Mesir, kata Charter, seakan ini adalah informasi yang menyenangkan. Augustus ditugaskan untuk itu. Ya, kata Zia. Mengagumkan, gumamku. Apa kalian ingin kutinggalkan sendirian dengan buku teks sejarah? Zia menatapku cemberut. Bagaimanapun, kuil ini didedikasikan untuk Isis, jadi kuil ini pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka sebuah gerbang. Untuk memanggil lebih banyak dewa? Tanyaku. Mata Zia berkilat marah. Menuduhku begitu lagi, dan aku akan memotong lidahmu. Maksudku adalah gerbang untuk mengeluarkan kalian dari sini. Aku merasa benar-benar bingung, tetapi aku mulai terbiasa dengan itu. Kami mengikuti Zia menaiki tangga dan melewati gerbang kuil yang terbuat dari batu. Halaman itu kosong, ditinggalkan oleh pengunjung museum yang melarikan diri, membuatnya terasa cukup menyeramkan. Ukiran para dewa berukuran raksasa seolah menatapku. Prasasti hieroglif ada di mana-mana, dan aku takut jika aku berkonsentrasi lebih keras, aku mungkin bisa membacanya. Zia berhenti di tangga depan kuil. Dia mengangkat tongkat sihirnya dan menulis di udara. Sebuah hieroglif yang ku kenal terbakar di antara kedua tiang. Buka simbol serupa yang pernah digunakan ayah pada batu Rosetta. Aku menunggu sesuatu meledak, tetapi hieroglif itu sekadar memudar. Zia membuka ranselnya. Kita akan menunggu di sini sampai pintu ini dapat dibuka. Kenapa tidak dibuka sekarang saja? Tanya Charter. Portal hanya bisa muncul pada jam-jam keberuntungan, kata Zia. Matahari terbit, matahari terbenam, tengah malam, gerhana, penyesuaian astrologi, jam-jam ketika seorang dewa lahir. Oh, ayolah, kataku. Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Perlu waktu bertahun-tahun untuk menghafal keseluruhan kalender, kata Zia. Tapi, waktu keberuntungan berikutnya mudah, tengah hari. 10,5 menit dari sekarang. Dia tidak memeriksa jam. Aku bertanya-tanya bagaimana dia mengetahui waktu dengan begitu tepat, tetapi aku memutuskan itu bukan pertanyaan yang paling penting. Kenapa kami harus mempercayaimu? Tanyaku. Seingatku, di British Museum, kau ingin mengeluarkan isi perut kami dengan pisau. Itu akan lebih sederhana. Zia mendesah. Sayangnya, pimpinanku berpikir mungkin kau tak bersalah. Jadi, untuk sekarang, aku tidak boleh membunuh kalian. Tapi aku juga tak bisa membiarkan kalian jatuh ke tangan Sang Raja Merah. Jadi, kalian bisa mempercayaiku. Baiklah, aku mempercayaimu, kataku. Aku merasa nyaman sekarang. Zia merogoh tasnya dan mengeluarkan 4 patung kecil manusia berkepala hewan, masing-masing dengan tinggi sekitar 5 cm. Dia menyerahkannya kepadaku. Letakkan anak-anak Horus di sekeliling kita pada titik-titik mata angin. Maaf. Utara, selatan, timur, barat. Dia berbicara perlahan-lahan, seolah aku seorang idiot. Aku tahu arah-arah mata angin tapi utara di sana. Zia menunjuk ke arah dinding kaca. Tentukan sisanya. Aku melakukan apa yang dia perintahkan, meskipun aku tidak tahu bagaimana laki-laki kecil itu akan membantu. Sementara itu, Zia memberi Charter sepotong kapur dan menyuruhnya menggambar lingkaran di sekitar kami, menghubungkan patung-patung itu. Perlindungan sihir, ujar Charter. Seperti yang ayah lakukan di British Museum. Ya, gerutuku. Dan, lihat sebaik apa perlindungan itu bekerja. Charter mengabaikanku. Seperti biasanya. Dia begitu bersemangat untuk membuat Zia senang sampai-sampai dia langsung melakukan tugasnya menggambar karya seni di pinggir jalan. Kemudian, Zia mengambil benda lain dari tasnya, sebatang kayu polos seperti yang digunakan ayah kami di London. Dia mengucapkan sebuah kata dengan suara pelan,
dan kayu itu membesar menjadi sebuah tongkat hitam sepanjang 2 meter yang di atasnya terdapat ukiran kepala singa. Dia memutar-mutarnya dengan satu tangan layaknya sebuah baton hanya pamer, aku yakin sambil menggenggam tongkat sihir dengan tangannya yang lain. Carter menyelesaikan lingkaran kapur itu saat kalajengking pertama muncul di pintu masuk galeri. Berapa lama lagi sampai pintu gerbang itu terbuka? Tanyaku, berharap suaraku tidak terdengar setakut yang kurasakan. Tetap dalam lingkaran, apapun yang terjadi, ujar Zia. Saat pintu gerbang terbuka, melompatlah melewatinya. Dan, tetap di belakangku. Dia menyentuhkan tongkat sihirnya ke lingkaran kapur, mengucapkan mantra lain, dan lingkaran itu mulai bersinar merah gelap. Ratusan kalajengking menyerbu ke dalam kuil, mengubah lantai menjadi kerumunan cakar dan sengat yang hidup. Kemudian, wanita berbaju coklat, Serket, memasuki galeri. Dia tersenyum kepada kami dengan dingin. Zia, kataku, dia Dewi. Dia mengalahkan Bast. Kesempatan apa yang kau miliki? Zia mengangkat tongkatnya dan ukiran kepala singanya meledak menjadi kobaran api, sebuah bola api kecil berwarna merah yang begitu terang, menerangi seluruh ruangan. Aku juru tulis di Dewan Kehidupan, Sadie Kane. Aku dilatih untuk melawan dewa-dewi. 12. Lompatan melalui jam pasir Sadia, kurasa semua itu sangat mengesankan. Kau harus melihat wajah Carter, dia tampak seperti anak anjing yang bersemangat. Oh, berhentilah mendorongku. Kau memang terlihat seperti itu, namun, aku merasa sedikit kurang yakin kepada Nona Zia. Aku benar-benar ajaib Rashid ketika pasukan kalajengking menyerbu kami. Aku tak pernah berpikir bahwa kalajengking sebanyak itu ada di dunia, lebih-lebih di Manhattan. Lingkaran bercahaya yang mengelilingi kami tampak seperti perlindungan yang tak berarti jika dibandingkan jutaan kalajengking yang saling merayapi satu sama lain hingga berlapis-lapis, dan wanita berbaju coklat itu, yang pastinya jauh lebih mengerikan. Dari kejauhan dia tampak biasa saja, tetapi saat dia mendekat, aku melihat bahwa kulit Serket yang pucat, berkilau seperti cangkang serangga. Matanya hitam bulat. Rambutnya yang panjang dan gelap itu memiliki tebal yang tidak wajar, seakan terbuat dari jutaan antena serangga yang berdiri. Dan, ketika dia membuka mulut, sisi rahang bawahnya tertutup dan terpisah dari gigi manusianya yang biasa. Dewi itu berhenti sekitar 20 meter dari kami, mempelajari kami. Mata hitamnya yang penuh kebencian menatap Zia. Berikan anak-anak itu. Suaranya kasar dan serak, seakan dia tidak pernah berbicara selama berabad-abad. Zia menyilangkan tongkat dan tongkat sihirnya. Aku adalah penguasa elemen, juru tulis Nome pertama. Pergi atau kau akan dihancurkan. Serket menutup rahang bawahnya dengan sebuah seringai mengerikan yang berbusa. Beberapa kalajengkingnya maju, tetapi ketika kalajengking pertama menyentuh garis bercahaya dari lingkaran pelindung kami, ia mendesis dan menjadi abu. Ingat kata-kataku, tak ada yang lebih bau daripada aroma kalajengking terbakar. Makhluk-makhluk mengerikan itu mundur, berputar-putar mengelilingi sang dewi dan merambati kakinya. Dengan gemetar, aku menyadari kalau mereka menggeliat-geliut masuk ke balik jubahnya. Setelah beberapa detik, semua kalajengking itu telah menghilang seluruhnya ke dalam lipatan pakaiannya yang berwarna coklat. Udara tampak menjadi gelap di belakang Serket, seolah dia memanggil sebuah bayangan besar. Kemudian, bayangan itu bangun dan membentuk ekor kalajengking raksasa, melengkung di atas kepala Serket. Dia menebas kami dengan kecepatan luar biasa, tetapi Zia mengangkat tongkat sihirnya dan sengat itu menyentuh sedikit ujung gadingnya dengan suara mendesis. Muncul uap dari tongkat Zia, berbau belerang. Zia mengarahkan tongkatnya kepada sang dewi, menyemburkan api yang langsung melalap tubuh sang dewi. Serket menjerit dan terhuyung mundur, tetapi api itu lenyap nyaris dalam sekejap. Meninggalkan jubah Serket yang gosong dan berasap, tetapi dewi itu lebih tampak marah daripada terluka. Masa-masa kejayaanmu sudah berlalu, penyihir.
Dewan sekarang lemah. Tuan Set akan memenuhi tanah ini dengan sampah. Zia melemparkan tongkatnya seperti bumerang. Ia menghantam bayangan ekor kalajengking itu dan meledak dengan kilatan cahaya menyilaukan. Serket bergerak mundur dan memalingkan matanya dan, saat dia melakukan itu, Zia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan benda kecil sesuatu yang tertutup dalam kepalan tangannya. Tongkat sihir itu hanya pengalih perhatian, pikirku. Benar-benar ketangkasan tangan seorang penyihir. Kemudian, Zia melakukan sesuatu yang nekat. Dia melompat keluar dari lingkaran sihir, hal pertama yang dia peringatkan agar tidak kami lakukan. Zia! Seru Carter. Pintu gerbangnya! Aku melirik ke belakang, dan detak jantungku nyaris berhenti. Ruang di antara dua tiang pada pintu masuk kuil sekarang berubah menjadi sebuah terowongan pasir vertikal, seakan aku sedang melihat ke dalam sisi corong sebuah jam pasir yang besar. Aku bisa merasakannya menarikku dengan gaya gravitasi magis. Aku tidak mau masuk ke sana, aku bersikeras, tetapi kilatan cahaya lain mengembalikan perhatianku kepada Zia. Dia dan Sang Dewi sedang terlibat dalam sebuah tarian berbahaya. Zia berputar sambil ikut memutar-mutar tongkat berapinya, dan dimanapun dia lewat, dia meninggalkan jejak api yang terbakar di udara. Aku harus mengakui, Zia hampir sama anggun dan mengesankannya seperti Bas. Aku punya keinginan aneh untuk membantu. Aku sangat ingin, sebenarnya untuk melangkah keluar lingkaran dan terlibat dalam pertempuran. Itu adalah dorongan yang benar-benar gila, tentu saja. Apa yang bisa aku lakukan? Namun, tetap saja aku merasa tidak boleh atau tidak bisa melompat melalui pintu gerbang sihir begitu saja tanpa membantu Zia. Sadial Carter menyambarku dan menarikku kembali. Tanpa kusadari, kakiku hampir melangkah melintasi garis kapur. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak punya jawaban, tetapi aku menatap Zia dan bergumam seperti kesurupan, dia akan menggunakan pita. Itu tidak akan berhasil. Apa? Desak Carter. Ayo, kita harus pergi melalui gerbang itu. Tepat pada saat itu, Zia membuka kepalan tangannya dan sulur kain kecil berwarna merah melayang di udara. Pita. Bagaimana aku bisa tahu? Mereka bergerak cepat seperti makhluk hidup seperti belut dalam air dan mulai membesar. Serket masih berkonsentrasi pada api, berusaha mencegah Zia mengurungnya. Awalnya dia tidak memperhatikan pita, yang tumbuh sampai beberapa meter panjangnya. Aku menghitung jumlahnya. 5, 6, 7. Mereka terus bergerak, mengelilingi Serket, merobek bayangan kalajengkingnya seolah itu hanya sebuah ilusi tak berbahaya. Mereka akhirnya melilit tubuh Serket, menjepit lengan dan kakinya. Dia menjerit seakan pita itu membakarnya. Dia berlutut, dan bayangan kalajengking itu hancur menjadi kabut berwarna. Zia berhenti berputar. Dia mengarahkan tongkatnya ke wajah Sang Dewi. Pita itu mulai bersinar, dan Sang Dewi mendesis kesakitan, mengutuk dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku mengikatmu dengan 7 pita Hathor, kata Zia. Lepaskan tubuh perantaramu atau jiwamu akan terbakar selamanya. Kematianmu akan berlangsung selamanya? Bentak Serket. Kau telah menjadi musuh Set. Zia memutar tongkatnya, dan Serket jatuh ke samping, menggeliat dan berasap. Aku tidak akan, Dewi itu mendesis. Namun, kemudian matanya yang hitam berubah menjadi putih susu, dan dia tergeletak diam. Pintu gerbangnya! Carter memperingatkan. Zia, ayolah! Kurasa gerbangnya akan menutup. Dia benar. Terowongan pasir itu tampak bergerak sedikit lebih lambat. Tarikan sihirnya terasa tidak sekuat sebelumnya. Zia mendekati Dewi yang telah gugur itu. Dia menyentuh dahi Serket, dan asap hitam mengepul dari mulut Sang Dewi. Serket berubah dan menyusut sampai kami melihat sosok seorang wanita yang sama sekali berbeda, terbungkus pita-pita merah.
Dia memiliki kulit pucat dan rambut hitam, tetapi selain itu dia sama sekali tidak terlihat seperti Serket. Dia tampak seperti, manusia. Siapa dia? Tanyaku. Tubuh perantaranya, kata Zia. Beberapa manusia malang yang dia mendongak kaget. Kabut hitam itu tidak lagi menghilang. Semakin tebal dan lebih gelap lagi, berputar-putar menjadi bentuk yang lebih padat. Tidak mungkin, kata Zia. Pita itu sangat kuat. Serket tidak bisa mewujud kembali kecuali dia memang mewujud kembali, teriak Carter, dan pintu keluar kita sedang menutupi. Ayo kita pergi. Aku tak bisa percaya dia bersedia melompat ke dinding pasir berputar, tetapi ketika aku menyaksikan awan hitam itu mengambil bentuk kalajengking setinggi 2 lantai, seekor kalajengking yang sangat marah, aku pun segera memutuskan. Aku datangi, teriakku. Zia! Teriak Carter. Sekarang! Mungkin kau benar, si penyihir memutuskan. Dia berbalik, dan berlari bersama kami, langsung terjun ke dalam pusaran yang berputar.